Shalom, senang sekali bisa berjumpa di hari Sabtu, hari weekend saudara-saudara, tanggal 25 Maret 2023. Dan sebelum kita memulaikan segala kegiatan hari ini, kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah, yang memberi lagi kami kesempatan menikmati hari ini. Sebelum kami menikmati sepanjang hari ini dengan berbagai kegiatan dan tanggung jawab kami, biar firman-Mu menuntun kami. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat yang ke-50 sampai 52. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pujian dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Allah yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Apa yang akan kita lakukan, saudaraku, kalau kita menghadapi masalah? Tentu sebagai orang yang percaya, kita akan mengambil sikap untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Tetapi ketika ada orang lain bermasalah hukum, kita menghindar untuk melibatkan diri. Nah, murid-murid Yesus Kristus mengalami situasi yang sangat sulit, yakni ketika Yesus Kristus ditangkap. Maka semua muridnya meninggalkan dia, melarikan diri. Simon Petrus yang berkomitmen bersama dengan teman-temannya, bahwa sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku takkan meninggalkan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ternyata hilang dalam sekejap. Mereka melarikan diri dari kenyataan, meninggalkan Yesus Kristus seorang diri dalam penderitaan dan sengsaranya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seorang muda yang mengikuti Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama. Ia berjumpa dengan Yesus Kristus, meyakini ajarannya, ia berkomitmen untuk mengikutinya. Namun kenyataan berbicara lain. Saat ia menyaksikan Yesus ditangkap oleh para prajurit, bahkan ia sendiri juga hendak ditangkap. Ia lepas kendali, saudara-saudara. Ia menanggalkan kain atau bajunya dan lari dalam keadaan telanjang. Ia begitu terpukul. Yesus Kristus yang dipercayanya dapat mengubah kehidupannya, saat itu di depannya sementara ditangkap. Orang muda tersebut tidak memahami bahwa penangkapan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana karya keselamatan Tuhan Allah dalam dunia ini. Sebab tanpa penderitaan, tanpa kematian Yesus Kristus, maka tidak ada pengharapan keselamatan bagi umat manusia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, firman hari ini, saat kita sedang menghayati sengsara Yesus Kristus, hendak mengingatkan kita untuk tidak menyerah,
dengan berbagai kenyataan keadaan hidup yang mengancam. Bahkan mungkin saat ini pekerjaan ada yang belum mapan, ada yang sudah sakit-sakitan dalam waktu yang berkepanjangan, dan persoalan lainnya. Tetaplah kuat dan setia di dalam Tuhan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian saat kita menapaki kembara hidup di dunia ini. Jangan cepat meninggalkan iman kita. Jangan lari dari kenyataan, tapi hadapilah pergumulan bersama dengan Yesus. Hadapi dengan iman, karena Ia pasti akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar bagaimana kehidupan yang setia kepadamu tidak hanya melalui pengakuan dari mulut kami, tapi terutama dari tindakan-tindakan di perjalanan kehidupan kami. Apapun yang datang sebagai bentuk penderitaan, pergumulan, persoalan, biarlah kami tidak pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau akan tetap setia ada di samping kami, menuntun kami, memberi jalan keluar, manakala kami diizinkan oleh-Mu menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Amin.